senantiasa berkekalan. Nah, senantiasa berkekalan itu apa? Apakah dari balik sampai wafat sholat nggak pernah ditinggal walaupun lagi sakit, kemudian sholat sambil duduk, eh, nggak bisa sambil duduk ya sambil tidur, sambil tiduran sholatnya. Apakah begitu yang dimaksud? Belum langsung ke situ sebenarnya. Tapi kesadarannya tuh yang tersambung adalah kesadaran dari unsur Tuhan, unsur Allah tuh. Ya nur iman, nur kitab tadi. Gitu. Ya kurang lebih ibaratnya uh, kita beli HP digunakan untuk yang baik-baik. Ya kalau punya suami selalu menghubungi suaminya, yang punya istri selalu menghubungi istrinya, ada anaknya ya menghubungi anak-anaknya, nanya kabar atau gimana ketika sedang kerja atau gimana kan gitu. Kan senantiasa tuh, senantiasa ke situ. Tapi apakah senantiasa tersambung ke situ? Saya misalkan sebagai suami gitu ya, ada istri, ada anak. Ketika saya sedang sibuk di luar gitu, mungkin bisa jadi dari pagi sampai sore, mungkin harus memerlukan waktu beberapa hari. Nah, apakah saya WA-an dengan istri saya, dengan anak saya 24 jam? Bukan, tetapi ketersambungannya seolah-olah mereka dekat walaupun saya jauh. Begitu juga dengan mereka, seolah-olah anak istri saya maksudnya, seolah-olah saya dekat dengan mereka. Nah itu daim maksudnya. Bukan selama saya di luar kota seminggu sehari telepon 5 kali. Daim itu bukan itu. Tapi terasa dekat, seolah-olah dekat gitu. Nah kan sudah dibuktikan lagi tuh oleh ilmuwan-ilmuwan fisika ya, bahwa ilmu-ilmu fisika sekarang sudah ilmuwan-ilmuwan fisika sekarang sudah berani melampaui keterbatasan materi yang diteliti itu karena situasi dan kondisinya memang mendorong demikian gitu. Apa di situ? Ada istilah kesadaran non lokal. Ya, ada tuh di video saya yang berjudul tentang dari manakah kesadaran kita berasal. Nah itu dikatakan kalau kesadaran kita, kalau otak kita itu memproduksi kesadaran, bagaimana bisa ketika kita mati kok masih hidup lagi? Entah itu tersebab keterbatasan dunia ilmuwan, dunia sains ya, sampai ditemukan fakta baru. Ya kan prinsipnya ilmuwan itu boleh salah tapi tidak boleh bohong kan gitu ya. Bisa jadi demikian. Nah, tapi kan ya Nabi Muhammad itu tidak memerlukan sains untuk bisa bereksplorasi di alam rohani, di kesadaran-kesadaran tinggi itu sampai ke mahasadar. Nah seperti itu. Nah tapi di zaman sekarang
mau nggak mau, jadi sains sama ilmu agama itu seperti segitiga sama kaki. Mereka saling mempertanggungjawabkan. Gitu. Di situ aja udah bukti sebenarnya. Yang beragama benar pasti paham itu bahwa sains itu berjalan seias kata sebenarnya dengan perjalanan agamanya, jika benar ya mempraktekannya, bukan secara fikih doang, secara ruhani sebagaimana Nabi Muhammad tadi. Sebelum ada syariat sholat, Nabi Muhammad latihan menyambungkan, berbaiat dulu di Gua Hiro kan oleh malaikat Jibril gitu. Nah, seperti itu fakta-fakta yang terpapar, yang bisa digelar ya, yang bisa diungkap. Nah, itu tentang syariat. Jadi syariatnya itu apa? Syariatnya tarekat. Gitu. Nanti di dalam uh, prosesi bayat itu apa aja isinya, ya di situ diajarkan. Itu syariatnya sampai pelaksanaannya. Baru sah masuk ke dalam tarekat. Apakah sudah ada di alam hakikat? Sudah sebenarnya. Nah, tapi masih wilayah tarekat terus kan loading berjalan terus. Terus loading perjalanan dan loading teknologi.